Halo anak, selamat datang di kelas matematika. Halo Saudara, jumpa lagi di kelas matematika. Nah, video kali ini masih membahas tentang matriks, tetapi dengan submateri perkalian 2 matriks. Mari kita simak penjelasannya. Oke, seperti yang Ibu sampaikan di awal video tadi, kali ini kita akan membahas perkalian 2 matriks. Nah, untuk menentukan hasil dari perkalian 2 matriks, maka di sana ada syarat yang harus dipenuhi oleh kedua matriks tersebut. Syaratnya apa? Nah, kita lihat di sana Ibu sudah tuliskan, yakni jumlah kolom di matriks pertama itu harus sama dengan jumlah baris di matriks kedua. Ibu ulang sekali lagi ya, syarat yang harus dipenuhi adalah jumlah kolom di matriks pertama itu harus sama dengan jumlah baris di matriks kedua. Sederhananya seperti apa? Nah, bisa dituliskan dengan seperti ini untuk bentuknya. Ini bukan bentuk umum ya, tapi bentuknya, yakni jika ada suatu matriks A, Ibu misalkan suatu matriks A yang ordonya adalah M kali N, maka dia hanya bisa dikalikan dengan matriks B yang ordonya N kali P. Artinya yang mana yang harus sama? Ordo yang kita perhatikan itu adalah ini. Kolom baris pertama, matriks pertama itu harus sama dengan baris matriks kedua. Ya. Matriks A bisa dikalikan dengan matriks B dengan catatan ordo untuk matriks A yakni kolomnya harus sama dengan ordo matriks B yakni barisnya. Oke, ini harus sama, harus. Oke. Mari kita lihat pembahasan untuk penyelesaian soal nomor 1. Nah, di soal nomor 1 itu kan kita diminta untuk menentukan hasil perkalian matriks A kali matriks B. Maka untuk itu kita tulis dulu elemen matriks A dan matriks B. Nah, sebelum kita semangat menghitung hasil kalinya berapa, langkah yang pertama kita lakukan adalah menentukan dulu ordo dari setiap matriks. Nah, kita lihat matriks A ini ada berapa baris? 2 kan ya? Oke. Terus kolomnya ada berapa? Ada 3. Ingat, ordo itu adalah baris kali kolom. Makanya di sini 2 kali 3. Berlaku sama untuk matriks B. Barisnya ada 3, kolomnya ada 1. Sehingga sebelum tadi kita menghitung perkaliannya, kita cek dulu bentuknya. Matriks A yang kita mau kalikan dengan matriks B itu, kita lihat ordo untuk matriks A kan 2 kali 3. Ordo untuk matriks B kan 3 kali 1. Nah, kita lihat apakah kolom matriks pertama ini sama dengan baris matriks kedua. Karena sama, maka kedua matriks ini bisa dikalikan. Oke? Nah, Oke, kita sudah tahu nih bilang bisa dikalikan. Sekarang bagaimana cara mengalikannya?
Berbeda dengan cara mengalihkan perkalian skalaren. Nah, mari kita kerjakan. Ditulis dulu soalnya, dibiasakan tulis soal baru jawab. Jangan sudah jawab baru bingung soalnya apa. Matriks A kali B, berarti kita tulis elemen matriks A. Jangan ditukar, tidak boleh. Perhatikan posisi, letaknya harus sama. Karena di sini A kali B, maka kita tulis dulu elemen matriks A. 3, 1, 4, 2, 0, 1. Kemudian matriks B, artinya matriks B yang kita tulis kedua atau di belakangnya. Oke, sampai di sini bisa? Jadi, bisa kita lihat bahwa yang pertama ini adalah matriks A, yang kedua ini adalah matriks B. Nah, sekarang bagaimana cara mengalihkannya? Perhatikan cara perkalian. Di sini, konsep dasarnya adalah baris kali kolom. Baris kali kolom. Jadi, semua bilangan yang dalam satu garis ini nih, yang Ibu buat dalam satu garis tuh, itu kita kalikan dan kita hitung hasilnya. Jadi temannya, bilangan pertama dengan bilangan pertama, bilangan kedua dengan bilangan kedua, bilangan ketiga dengan bilangan ketiga. Ibu pelan-pelan, oke, kita mulai. Bilangan pertama 3 akan berteman dengan bilangan 1. Nah, yang kita hitung adalah kalinya di sini. 3 kali 1. Sudah? Tetapi ingat, ini masih dalam satu kesatuan, masih dalam satu baris. Berarti masih ada bilangan berikutnya atau yang kita belum kali, ya kita kali. 1 dikalikan dengan bilangan kedua ini. Nah, di sini kan berarti 1 kali min 2. Sampai sini bisa mengikuti? Masih ada satu bilangan yang belum dikalikan, 4. Berarti 4 kali dengan bilangan ketiga yang di sini. Berarti di sini 4 kali 1. Nah, kemudian buat apa? Ingat, ini bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga dalam satu baris ini kah? Karena dia dalam satu garis, maka kita hubungkan dengan tanda tambah. Sampai di sini bisa mengikuti? Nah, kalau baris pertama sudah beres, kita coba cek baris kedua. Masih prinsipnya sama, baris kali kolom. Oke? Artinya, kita hitung dengan cara yang sama tadi. Bilangan pertama di sini kita kalikan dengan bilangan kedua yang ini. Berarti jadi 2 kali 1. Oke, bilangan berikutnya 0 kita kalikan dengan bilangan kedua yang matriks kedua. Berarti 0 kali min 2. Kemudian bilangan ketiga dengan bilangan yang ketiga di sebelahnya. Berarti di sini 1 kali 1. Nah, karena mereka ada dalam satu garis, maka di sini kita hubungkan dengan tanda tambah. Sudah semua, maka tutup dengan tanda tutup matriks. Sampai di sini bisa mengikuti? Terus berlanjutnya kita buat apa, Ibu? Ya, kita hitung hasilnya, anak. Kita hitung untuk yang baris pertama. Berarti kan 3 kali 1, 3 tambah 1 kali min 2. Min 2 tambah 4 kali 1, 4. Next yang baris kedua, 2 kali 1, 2 tambah 0 kali min 2. 0 tambah 1 kali 1, 1. Oke, hasilnya mana? Jumlahkan bilangan di setiap baris ini. Oke? Nah, kita hitung sudah ya. 3 tambah min 2, 1 tambah 4, 5. 2 tambah 0 tambah 1, 3. Maka ini adalah hasil dari perkalian matriks A kali matriks B. Oke? Nah, sekarang kita perhatikan kembali di ordo awal kita. Ketika kita hitung matriks A kali matriks B. Nah, karena ini kan di sini kolom baris pertama sama dengan kolom matriks pertama sama dengan baris matriks kedua, 3 dengan 3 itu sama. Ini kita bisa bilang dicoret. Maka hasil dari perkalian matriks AB, ordonya akan memuat ini, anak. Ordonya akan menjadi 2 kali 1. Nah, kita cek apakah ordo matriks ini 2 kali 1. Kita lihat ada 2 bilangan kemudian susun ke bawah, berarti 2 baris, ada 1 kolom. Maka dengan demikian sinkrone mau kita cek berdasarkan ordo dan kita hasil cross check dengan hasil matriksnya sama, yakni ordo matriks untuk perkalian A kali B adalah 2 kali 1, di mana elemennya adalah 5, 3.
Sekian penjelasan untuk soal nomor 1.